400 juta. 400 juta. Dia menjual kesedihannya, minjem sana sini, dia kabur, dia nipu. Saya loh diem-diem ngebantuin. Ini ibu yang kalian bilang ibu durhaka nih. Itu anak makan uang orang hampir 400 juta tidak dikembalikan untuk membiayai tukang semir, dan semua saya dapat transferannya dia ke tukang semir itu berpuluh-puluh juta. Saya yang nalangin, saya yang bayarin diam-diam karena saya nggak mau itu anak digebugin di jalan. Terlihat keadaan perut Loli mulai membesar. Ini pas dia hamil juga. Nggak ada sih Ci, tapi ini kan video call. Ini itu pas dia lagi hamil? Pas iya, pas Juni. Iya. Oh, tapi belum putus. Selingkuh, makanya dia minta tolong aku kasih tahu mamanya. Dia juga bilang kan, apa aku pulang aja ya gitu. Gede. Pas ini si Fadel selingkuh. Sama, oh my god. Iya. Pas dia hamil, Fadel udah selingkuh. Kalian hina satu keluarganya karena satu keluarganya itu abusive. Kalian hina. Nanti kalau kalian udah hina di akunnya, kalian capture ke gua. Hinaan yang paling menakjubkan yang akan gua kasih hadiah. Untuk 100 orang deh tuh. Tapi sekeluarganya lu bully ya. Hina bully keluarganya Kang Semir, well. Halo, apa kabar? Semoga sehat, panjang umur, dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini, kasih kabar mengabarkan dari dunia infotainment Indonesia. Fadel Badijah diduga ada pemukulan terhadap Loli. Bahkan Fadel Badijah diduga sudah melakukan pemaksaan aborsi terhadap Loli. Dan segini ancaman penjara yang akan diterima oleh Fadel Badijah atas laporan dari Nikita Mirzani. Dan begini berita selengkapnya. Fadel Badijah, kekasih Loli alias Laura Mirzani, dilaporkan oleh Nikita Mirzani atas beberapa pasal yang cukup berat. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, membocorkan bahwa adanya dugaan Fadel Badijah melakukan kekerasan terhadap Loli. Diduga sampai ada pemukulan. Korban juga kan anak di bawah umur. Begitu kata Fahmi Bahmid kepada Grid.id melalui sambungan telepon pada hari Minggu hari ini. Fahmi Bahmid juga menyebut Nikita Mirzani melaporkan Fadel Badijah atas beberapa pasal termasuk perlindungan anak. Dari pasal yang disangkakan itu, Fadel Badijah terancam 5 tahun penjara. Ya paling enggak minimal 5 tahun penjara karena kita sangkakan pasalnya banyak. Begitu terang Fahmi Bahmid. Seperti diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani melaporkan seseorang yang berinisial VAB yang dikonfirmasi Kasih Humas Polres Jakarta Selatan adalah Fadel Badijah. Nikita Mirzani melaporkan Fadel Badijah atas pasal perlindungan anak hingga kesehatan. Nikita Mirzani didampingi pengacaranya Fahmi Bahmid menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Kamis kemarin. Namun ia belum mengungkap identitas seseorang yang dilaporkannya tersebut. Ya alhamdulillah, Niki datang lagi silaturahmi ke Polres Metro Jakarta Selatan dan diterima sama penyidik semua. Begitu kata sang pengacara Fahmi. Ada yang dilaporkan, tapi siapa yang dilaporkan? Tanya saja di dalam. Begitu sambung sang pengacara. Lanjut, Fahmi Bahmid mengungkapkan laporan tersebut terkait perlindungan anak. Meski begitu, menurut Fahmi ada beberapa pasal yang digunakan dalam laporan Nikita Mirzani kali ini. Ya pasalnya banyak, ada perlindungan anak, macam-macam pasalnya. Begitu terang sang pengacara Fahmi. Dengan tegas, Fahmi mengaku hanya melaporkan seseorang, bukan akun ataupun media. Enggan membocorkan alasannya datang ke Polres Jakarta Selatan, Nikita Mirzani mengaku hanya bersilaturahmi. Karena udah 2 tahun gak pernah main ke Polres Jakarta Selatan atau ke kantor-kantor polisi yang ada di Indonesia. Begitu kata Nikita Mirzani. Ya karena udah damai hidupnya. Jadi silaturahmi sekalian ngelaporin orang. Begitu sambung Nikita Mirzani. Di kesempatan yang berbeda,
Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi membenarkan laporan tersebut dan sudah diterima serta diproses oleh penyidik. Ia menyebut sosok yang dilaporkan Nikita Mirzani berinisial VA diduga Fadel Badijeh. NM benar membuat laporan. NM sebagai pelapor dengan korban anaknya sendiri yakni LM yang masih berusia 17 tahun dan terlapor VA. Begitu kata Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Mengenai inisial VA yang dilaporkan Nikita Mirzani diduga adalah Fadel Al-Fajar Bajideh. Tak lain adalah kekasih Laura Mirzani Nesyaru Asri alias Loli yang merupakan anak sulung Nikita Mirzani. Dari laporan tersebut, polisi mengungkapkan bahwa wanita yang akrab disapa Niki ini VA dugaan pelanggaran UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak, dan kasus pidana. Laura Mirzani Nesyaru Asri atau yang akrab dipanggil Loli diduga telah melakukan aborsi sebanyak 2 kali atas permintaan Fadel Badijeh sang pacar. Dugaan tersebut muncul usai polisi buka suara terkait laporan Nikita Mirzani terhadap sosok berinisial FA yang diduga Fadel Badijeh ke polisi beberapa waktu yang lalu. Nikita Mirzani melaporkan FA Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Adapun laporan aktris Nikita Mirzani terregister di Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi membenarkan adanya laporan dari Nikita Mirzani terhadap FA. Kejadian berawal dari pelapor Nikita sebagai orang tua korban mendapati foto korban yang sedang hamil dari saksi C dan korban LM. Korban LM telah melakukan aborsi sebanyak 2 kali atas suruhan terlapor. Begitu kata Ade Ari. Sebagai orang tua, Ade Ari menuturkan bahwa pelapor merasa dirugikan sehingga akhirnya menempuh jalur hukum. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. Dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh terlapor terhadap korban. Begitu katanya. Nikita Mirzani melaporkan FA terkait pasal Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUHP. Adapun pasal yang diceratkan yakni 76D dalam UU Perlindungan Anak, pasal 76D UU 35 2024. Saat melaporkan FA, kuasa hukum Nikita Mirzani membawa beberapa bukti foto yang mengajukan 3 orang saksi untuk diperiksa terkait laporan tersebut. Dalam laporan ini, Nikita membuat laporan sebagai orang tua Loli. Polisi akan segera memanggil terlapor dan para saksi yang telah diajukan oleh Nikita Mirzani dalam waktu dekat. Padahal sebelumnya, Nikita Mirzani disebut siap menerima Loli kembali apabila putrinya pulang dalam kondisi hamil. Tapi hati Nikita Mirzani hancur berantakan tatkala mengetahui jika Loli ternyata sudah menggugurkan janin tersebut. Pernyataan itu diungkap oleh sahabat Nikita Mirzani, Oki Pratama. Dalam sebuah komentar di akun Instagram, pria yang berprofesi sebagai dokter itu, Nikita mengungkap kesiapannya mengurus sang cucu. Aku ada bukti. Niki bilang kalau seandainya itu anak balik pas masih berisi, dia mau urus itu calon cucunya. Begitu tulis Oki yang dikutip pada hari Sabtu kemarin. Namun Nikita justru kembali menelan kekecewaan lantaran Loli diduga memilih menggugurkan kandungannya. Bahkan itu terjadi 2 kali. Lah kok malah dia aborsi. Makanya dia hancur banget kenapa anaknya separah itu. Begitu tambah Oki. Bahkan Oki turun tangan meminta Loli menemui dirinya untuk bicara baik-baik. Dia ingin membantu Loli untuk memperbaiki hubungannya dengan sang ibu. Halo Loli, apakah sudah ada waktu buat ketemu? Seandainya Loli ngerasa nggak berani buat ketemu sendiri, silakan ditemani 1 orang. Begitu tulis Oki memulai chatnya ke Loli. Oki menasihati Loli untuk membicarakan semuanya secara baik-baik. Loli, di sini saya tidak mau mencari siapa yang benar dan salah ya. Semuanya harus dibicarakan baik-baik. Demi Allah, saya juga tidak akan langsung mempertemukan kamu dengan mimik kamu. Tapi saya ingin berbicara dari hati ke hati. Begitu lanjut sang dokter.
Masa depan kamu masih sangat teramat panjang. Masih banyak hal dan cita-cita yang bisa kamu raih. Tidak ada kata terlambat dan semua bisa diperbaiki asal ada kemauan. Begitu ujar Oki kembali menasehati Loli. Ia meminta Loli untuk sholat agar menemukan jalan keluar dari masalahnya. Nak Loli, kamu itu anak pinter nak. Sholat, minta petunjuk sama Allah. Allah gak pernah ingkar ke hambanya. Saya masih menunggu kabar baik dari Loli. Begitu pinta dari sang dokter Oki. Di akhir ucapannya, Oki menyampaikan salam sayang dari Nikita. Salam sayang dari mimi kamu. Dan tolong dibaca menggunakan mata hati kamu yang paling dalam ya nak. Begitu pungkas Oki. Sayangnya chat Oki itu tidak dibalas oleh Loli. Loli diduga justru memblokir kontak sang dokter Oki. 10 hari WA dan email saya tidak dibalas. Saya sudah chat kembali tapi WA cuma centang 1. Apakah saya diblok? Jadi saya setidaknya sudah berusaha untuk mencoba menyudahi ini. Tapi balik lagi saya tidak punya kuasa. Saya bisa hanya ini. Tolong sampaikan ke Loli. Ini bisa dibicarakan baik-baik. Saya sudah minta izin ke miminya untuk bicarakan ini semua. Begitu tutup dari sang dokter Oki. Nah, itulah kasih kabar yang dapat kami kabarkan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berita yang pelamati liburan untuk semuanya. See you.